Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak kelas 9, bertemu lagi dengan Budia di mata pelajaran IPA. Kita sudah memasuki bab 2 untuk hari ini mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Pada hari ini kita akan berfokus pada reproduksi tumbuhan secara vegetatif. Seperti biasanya, sebelum Budia mulai materi, jangan lupa siapkan buku catatan kalian, catat poin penting pembelajaran setelah kalian menyaksikan video ini, dan jangan lupa berdoa semoga ilmu yang kalian peroleh menjadi berkah dan bermanfaat. Anak-anak, sebelum Budia menginjak mengenai reproduksi tumbuhan secara vegetatif, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tumbuhan berbiji atau Angiospermae pada kelas 7. Tumbuhan Angiospermae dibedakan menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Cirinya kita bisa lihat dari 5 komponen. Yang pertama adalah biji. Biji monokotil berkeping 1, sedangkan dikotil berkeping 2. Akar monokotil berakar serabut dan akar dikotil memiliki akar tunggang. Batang monokotil memiliki ruas dan batang dikotil berkayu. Daun monokotil berdaun sejajar dan daun dikotil berdaun menjari. Bunga monokotil berkelipatan 3 dan bunga dikotil berkelipatan 4 atau 5. Reproduksi Angiospermae dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah reproduksi secara vegetatif atau disebut juga reproduksi aseksual, yang merupakan reproduksi yang tidak melibatkan adanya sel jantan dan sel betina dalam menghasilkan keturunan. Selain itu, ada juga reproduksi secara generatif. Reproduksi ini disebut juga dengan reproduksi seksual, yang merupakan reproduksi yang melibatkan sel jantan dan sel betina dalam menghasilkan keturunan. Reproduksi secara vegetatif dibedakan menjadi 2, yaitu alami dan buatan. Dikatakan alami jika tidak ada campur tangan manusia. Reproduksi vegetatif alami dibedakan lagi menjadi umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, stolon, tunas, dan tunas adventif. Sedangkan reproduksi vegetatif buatan secara otomatis, reproduksi ini ikut campur dari manusia. Nah, reproduksi buatan ini mencakup mencangkok, stek, merundu, okulasi, dan juga menyambung. Yang pertama adalah reproduksi vegetatif alami umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun. Beberapa contoh dari umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang kedua adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Beberapa contohnya adalah kentang, dahlia, dan topinambur. Yang ketiga ada umbi akar. Umbi akar adalah akar tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Nah, beberapa contoh dari umbi akar adalah wortel dan singkong. Yang keempat adalah akar tinggal atau rizoma. Rizoma adalah batang tumbuhan yang ada di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas serta akar baru dari ruas-ruasnya. Contoh dari rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang kelima, geragi atau stolon merupakan batang tumbuhan yang menjalar di atas permukaan tanah dan ruas-ruasnya akan muncul tunas-tunas. Beberapa contoh dari stolon antara lain adalah stroberi dan rumput teki. Dan yang keenam ada tunas adventif, merupakan tunas yang muncul dan tumbuh pada daun. Contoh reproduksi yang menggunakan tunas adventif adalah cocor bebek dan wijaya kusuma. Dan yang terakhir untuk reproduksi vegetatif alami adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, dan calon buah.
Contoh dari reproduksi vegetatif alami yang menggunakan tunas adalah pohon tebu, pisang, dan bambu. Berikutnya adalah reproduksi vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah suatu cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tanaman yang membiarkan suatu bagian tanaman menumbuhkan akar sewaktu bagian tersebut masih tersambung dengan tanaman induknya. Gambar yang ada di video ini adalah gambar cara mencangkok. Yang kedua adalah stek. Stek adalah suatu cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, bisa akar, batang, maupun daun, yang memiliki sifat totipotensi di mana satu sel dalam membelah menjadi sel lain. Gambar yang ada di video merupakan salah satu contoh dari gambar melakukan stek. Yang ketiga adalah menyambung atau enten. Menyambung atau enten adalah suatu cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan memotong bagian batang tanaman lalu disambungkan dengan batang tanaman lain yang sejenis dengan sifat yang berbeda. Nantinya, pada satu pohon tanaman hasil enten atau menyambung dapat menghasilkan 2 atau lebih bunga atau buah yang sifatnya berbeda. Gambar yang ada di video merupakan cara reproduksi vegetatif dengan cara enten atau menyambung. Yang keempat adalah okulasi atau menempel. Menempel atau okulasi adalah suatu cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Gambar yang ada di video merupakan cara untuk melakukan okulasi atau menempel. Dan yang terakhir adalah merunduk. Merunduk adalah suatu cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Apabila sudah tumbuh akar, maka tanaman dapat dipisahkan dari induknya. Nah, gambar yang ada di video merupakan cara reproduksi vegetatif buatan dengan cara merunduk. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, terus belajar dan jaga kesehatan. Budi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.